yang kitab ini halaman 156. Nih, mengapa Andre? Yang kitab ini halaman 249. Yang merah 156, ini yang ada birunya 249. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Kitab Siyam, kitab tentang saum atau puasa. Hadis yang pertama, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqaddamu, janganlah kamu mendahului Ramadan, bulan Ramadan, bisaumi yaumin wala yaumaini, dengan saum satu hari atau dua hari, illa rajulun kana yasumu sauman, kecuali orang yang sedang saum satu saum, fal yasumhu, maka bolehlah dia saum. Saum satu saum itu Senin Kamis ya, saum qada yang jelas niatnya. Saum Sya'ban termasuk saum suror Sya'ban. Saum suror Sya'ban itu saum akhir di bulan Sya'ban, itu diperbolehkan. Jadi larangan saum satu hari dua hari sebelum Ramadan itu, ini saum apa? Jawabannya saum mutlak. Saum mutlak teh Bapak Ibu cenah nanti hari Sabtu Ramadan, biar nanti nggak terlalu capek, saya saumnya dari sekarang, jadi sudah terbiasa pas masuk Ramadan. Yang begitu nggak boleh. Atau saum yang dimaksud di sini saum pada hari yang meragukan, takut sudah masuk Ramadan, apalagi di Padang aliran Naksabandiyah sudah saum, kali omak di Padang. Atau misalkan Muhammadiyah sudah lebih dulu saum, sementara dari Kemenak belum saum, ya, saya ikut saum sekarang, itu nggak boleh. Tapi kalau itu saum yang memang sudah biasa dijalankan, dalam artian saum sunat yang memang sudah disyariatkan, maka itu boleh ya. Termasuk nanti misalkan Ramadan hari Sabtu, hari Kamisnya boleh saum, boleh dah saumnya saum Kamis. Atau ibu-ibu neng-neng biasanya modoan can beres biasa disedapkeun ka Ramadan deui. Akhir Syaban modoan boleh. Termasuk yang tadi saya sebut saum suror Syaban. Saum suror Syaban itu sahabat yang saum Syaban itu dianjurkan sampai akhir Syaban, itu namanya suror Syaban. Ada sahabat yang Nabi tahu dia mengamalkan saum Sya'ban, tapi pas di akhirnya tidak saum. Kata Nabi di bulan Ramadan, nanti kalau sudah Idul Fitri, fasum yaumaini, kamu saum 2 hari sebagai pengganti saum suror Sya'ban yang tidak diamalkan. Memang saumnya sunat, tapi Nabi mengajarkan saum sunat pun boleh
qada ya, kalau sudah terbiasa. Dan itu jadi dalil kalau saum Sya'ban surornya jangan kelewat ya. Saum Sya'ban itu sendiri adalah memperbanyak saum di bulan Sya'ban. Saum apa bebas, saum apa, mau saum tiap hari juga boleh. Cuma memang Nabi tidak saum sebulan penuh ya. Hadis berikutnya dari Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu qala man shoma al-yawmal ladzi yushakku fi faqad asa Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang saum pada hari yang meragukan, maka dia telah durhaka kepada Abu Qasim, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari yang meragukan itu, yang diragukan apakah ini tanggal 1 Ramadan atau tanggal 30 Sya'ban. Kenapa orang yang saum pada hari itu maksiat kepada Abul Qasim? Karena Nabi memerintahkan saum Ramadan itu harus ketika terlihat hilal. Kalau tidak terlihat hilal, maka malam itu bukan malam 1 Ramadan, harus digenapkan menjadi 30 Sya'ban. Contoh, nanti ru'yatul hilal itu Jumat maghrib ya. Tanggal seberapa berarti tanggal hiji Mei yang terlebaran hiji April ya, 1 April itu tanggal 29 Sya'ban. Kan bulan itu kata Nabi kalau nggak 29 30. Makanya dilihat, udah 29 dilihat terlihat hilal tidak, mungkin terlihat mungkin tidak. Kalau terlihat berarti bulan yang berjalan itu cuma 29, besoknya sudah tanggal 1 atau malamnya sudah tanggal 1. Tapi kalau tidak terlihat 30 ya, dan gak perlu diruyat lagi besok harinya. Kenapa? Gak mungkin ada bulan 31 ya. Eta mana kalender Masehi unggul aya bulan 3 hiji. Komo Februari mah kurang 28. Itu mah kalender Masehi mah kalender penuh kepalsuan ya. Kalau di Islam itu yang namanya 1 bulan itu harus persis sama 1 bulan. Bulan tanggal hiji berarti usia bulan 1 hari. Tanggal 15 berarti usia bulan 15 hari begitu. Jadi kalau tanggal 29 30 berarti udah habis. Nanti tanggal 1 berarti bulan baru lagi begitu. Kalau di Masehi tidak demikian ya. Makanya di Masehi ada kabisat. Kabisat itu kan koreksi ya, mengoreksi tahun, karena kalau lama-lama itu jadi bergeser, tidak sesuai dengan kenyataan, makanya ada kabisat. Kalau di Islam nggak ada kabisat ya. Tapi memang menentukan mana awal bulannya itu dengan ru'yat. Jadi nanti bapak-bapak, ibu-ibu, hari Jumat maghrib itu diru'yat. Kalau teruqyat itu terlihat dengan mata sendiri, maka malam Sabtu itu sudah tarawih ya, tanggal hiji Ramadan. Tapi kalau tidak teruqyat, tidak terlihat bulan sabitnya, hilalnya, maka malam Sabtu itu tanggal 30 Sya'ban. Jadi saum Ramadan tanggal 3 hari Ahadnya ya, bukan hari Sabtunya. Nah, hari Sabtu itu statusnya hari yang meragukan apakah ini sudah 1 Ramadan atau 30 Sya'ban. Kalau nanti malam Sabtu tidak terlihat, dan Muhammadiyah mah udah menetapkan dekat tingali Muhammadiyah mah pasti Sabtu ya, dan Muhammadiyah mah standarnya bukan terlihat tetapi
aya nongol hilal saeutik dekat tinggal ge cenah teu nanaon. Dan setahu saya itu satu-satunya di alam dunia Muhammadiyah itu. Ya. Dulu dengan Persis, tapi Persis sudah kembali ke jalan yang benar, sudah kembali ke jalan jumhur. Ya, maaf, ya, bukan berarti saya menyesatkan Muhammadiyah. Persis sudah ikut ru'yat sesuai dalil-dalil Nabi. Kalau Muhammadiyah masih bersikuku, nggak perlu ru'yat, bahkan tarangin isbat, ayo nama ada beda wae. Nah, Bapak mau ikut Kemenag atau Jumhur Ormas Islam da cenah Muhammadiyah geus saum. Saum mah. Nah itu Bapak ikut saum seperti itu statusnya haram karena sudah maksiat. Maksiatnya dalam hal apa? Dalam hal tidak mengikuti perintah Nabi untuk mengawali saum Ramadan dan jangan mendahului saum Ramadan. Kan tadi nggak boleh mendahului ya? Nggak boleh. Kalau belum waktunya jangan mendahului Ramadan. Kalau ninggalin Naksabandiah di Padang, pertama kumaha ombak gede, wah geus tanggal 1 berarti tanggal 28 Saban kan? Ya mungkin di Padang mah poe Kemis teh geus saum. Ya kita Sabtu di Padang mah Kemis udah saum, tapi Padang mah teh Naksabandiah. Ya Naksabandiah Padang. Nah, jol kita ikut saum, nah bisi tanggal 1 Ramadan tuh nggak boleh, haram. Kemudian yang berikutnya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idza ra'aitumuhu fasumu, apabila kalian melihat hilal, saumlah saum Ramadan. Wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru, jika kalian melihat hilal yang baru lagi, fa'aftiru, maka Idul Fitri lah. Jadi ukuran Ramadan dan Idul Fitri itu melihat hilal, bukan hilal yang tidak terlihat. Fa'inhum alaikum, jika terhalang untuk kalian, faqduru lahu, maka sempurnakanlah bilangan bulan itu. Dalam riwayat Muslim wali muslimin fa'in ughmiya alaikum faqduru lahu 30, jika terhalang tertutupi pada kalian tidak bisa melihat hilal, faqduru lahu, maka hitunglah bulan tersebut 30 hari. Jadi contoh nanti hari Jumat malam, Jumat maghrib tidak terlihat, maka maghrib tersebut harus dihitung tanggal 30. Kalau terlihat berarti tanggal 1. Wal Bukhari, dalam riwayat Bukhari, fa'akmilul iddata 30, sempurnakanlah bilangannya jadi 30 hari. Walau fi hadits Abi Hurairah radhiyallahu an, masih riwayat Bukhari yang sekarang dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi bersabda, fa'akmilu iddata Sya'ban 30, sempurnakan bilangan bulan Sya'ban menjadi 30. Nah ini ulang-ulang ya, dalam riwayat lain la tasumu, kata Nabi jangan kalian saum. Jangan berarti haram ya. Apalagi tadi sudah di mukadimah jangan mendahului saum Ramadan, haram. Makanya kata Ammar bin Yasir, maksiat orang yang mengawali saum Ramadan padahal belum terlihat hilal ya. Karena ragu takut ini sudah, padahal standar ibadah bukan keraguan tapi harus keyakinan, dan keyakinan itu wujudnya adalah terlihat hilal, bukan hilal yang tidak terlihat. Jadi sekali lagi, karena kata Nabi Sya'bannya harus dibulatkan 30, maka pada hari yang meragukan tersebut haram kita untuk sahur ya.
Jadi cenah Ustad pastina iraha cenah saum Ramadan teh pasti tanggal 1 Ramadan. Nya cenah 1 Ramadan teh iraha lamun teh Sabtu Ahad teh pastina eta teh pasti Bu mun teh Sabtu Ahad teh pasti teh. Moal mungkin Senin, moal mungkin Jumat pasti kan. Ya. Tunggu saja nanti sidang isbat. Ya. Kemudian yang berikutnya Walid bin Umar radhiyallahu anhuma qala tara an-nas al-hilal, orang-orang melihat hilal. Fa akhbartu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anni ra'aituhu, aku pun melihat hilal tersebut. Aku datang memberitahu kepada Rasulullah SAW bahwa aku juga melihat hilal. Jadi ini yang bisa melihat hilalnya banyak orang. Kemungkinan hilalnya sudah tinggi, ya. Jadi batas hilal terlihat itu, Pak Bu, ada yang pasti terlihat. Itu kalau 7 derajat ke atas atau 5 derajat ke atas. Ada yang pasti tidak terlihat di bawah 2 derajat. Mau angkat tinggalin pengalaman 50 tahun ru'yat ya umat Islam dengan teknologi teropong dari tahun 70-an belum pernah melihat hilal yang di bawah 2 derajat. Jadi kalau di bawah 2 derajat pasti mau angkat tinggali. Di atas 5 derajat pasti katingali itu di ru'yat tapi udah masih kelihatan. Nah, ada batas yang meragukan antara 2 sampai 5. Nah, nanti itu kan tingginya 3 derajat. Mungkin terlihat, mungkin tidak terlihat. Disebut pasti terlihat, mungkin tidak. Dan di hadisnya kan kalau tidak terlihat harus disempurnakan. Dan yang namanya hilal itu kan cahaya. Cahaya itu sangat terpengaruh cuaca, terpengaruh awan, pantulan sinar matahari, kedekatannya dengan matahari. Kalau matahari di sini, hilal di sini, kemungkinan terlalu dekat maka tinggal hilal. Ya. Kalau mataharinya agak jauh, hilalnya kelihatan. Termasuk kumaha angin. Ya. Posisi tinggi hilal bisa diprediksi, tapi cuaca nggak bisa diprediksi. Ya, nggak bisa. Profesor Pangbotakna gitu bisa memperkirakan cuaca. Paling perakiraan cuaca istilahnya. Kalau mau Google nanya hujan, panas menterang oge hujan. Hari panas menterang, hujan, cenah berawan, mau panas menterang. Lebih tidak akurat Google. Oleh karena itu pas kalau Nabi mengajarkan kepada kita yang pasti-pasti. Yang pastinya apa? Kalau terlihat berarti tanggal 1, kalau tidak terlihat berarti tanggal 30 kan. Ya. Dan ini jadi dalil bapak-bapak, ibu-ibu bahwa saum Ramadan itu standarnya ru'yat bukan kalender. Kalender itu bahkan harus siap dikoreksi oleh ru'yat. Karena kalender kan acan ru'yat, ya, cuma memprediksi berdasarkan tinggi hilal, dan di kalender itu harus dituliskan kalau terlihat hilal tanggal 1, kalau tidak berarti tanggal 30 bulan sebelumnya. Harus begitu. Atau cenangke kalender baru moal, kalender mah tetap kan bulan itu kalau nggak 29 30 dan akan tetap terus 12 bulan paling eta nunggu besar geser nanti. Mun dia 29 nu ieu 30, mun dia 30 kali 29 gitu kan. Tinggal bisa geser. Dan itu pasti itu. Jangan bilang cenah teu pasti, kalau nanti Islam pasti nanti begitu. Daripada ikut kalender Masehi sangat tidak pasti, ya. Sampai harus ada koreksi segala kabisat. Nah, oleh karena itu, ini kasus hadis Ibnu Umar ini yang ketinggian hilalnya sudah tinggi, semua orang bisa melihat. Dan Nabi tidak meminta sumpah. Kenapa? Karena orang-orang sudah pada melihat. Tapi nanti di hadis berikutnya
di mana hanya dia saja yang melihat, yang lain tidak melihat. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menjelaskan, anna Arabiyan, ada seorang Arab Baduy, ya, Arab nomaden, Arab pedusunan, yang Nabi pun tidak kenal orang ini. Jailan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqal, dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, faqala inni ra'aitul hilal, ya Nabi, saya sungguh sudah melihat hilal. Faqala, Nabi bertanya, atasyhadu an la ilaha illallah, orang itu menjawab iya. Lalu kata Nabi, atasyhadu anna Muhammadar Rasulullah, orang itu menjawab iya. Lalu kata Nabi, fa'adzin finnas ya Bilal, umumkan kepada orang-orang wahai Bilal, an yasumu ghadan, saum besok. Ya, ini pernah terjadi dulu di masa Lebaran, ketika tidak ada yang melihat satupun kecuali di Palu. Lalu yang di Palu itu staf Kemenagnya dan Maruyatil Hilal staf Kemenag atau THR. THR tim hisab dan ru'yat, itu jangan hari raya. Tim hisab dan ru'yat itu dia melihat, lalu dia disumpah. Apakah itu sah? Sah. Ini juga sama. Eta malah anggota THR, ustadz minimal yang biasa ru'yatul hilal, petugas khusus yang diangkat resmi ku Kemenag. Ya. Ini mah Nabi pun tidak kenal. Juga Nabi nggak tahu dia orang Islam atau bukan. Tapi ternyata orang Islam. Dan permintaan Nabi untuk mengakui syahadat itu hakikatnya adalah sumpah. Jadi kalau nggak ada yang orang lain yang melihat, cuma dia yang melihat, dan dia melihat itu kemudian siap disumpah, sah itu tanggal 1. Jangan bilang, masa saya nggak melihat, kamu melihat. Sangat mungkin, mata itu beda-beda. Cek iya, ya cenah budak teh jiga bapana, lain jiga indungna, jiga bapana. Jiga indungna tergantung perspektifnya ya. Itu cenah jiga akina, cenah gitu. Beda-beda perspektif. Ieu cenah ustad ieu jiga anu, siga anu. Itu jauh, ternyata kadang begitu kan. Tergantung perspektifnya. Jadi kalau nanti terjadi ya malam Sabtu nanti tidak terlihat di Pelabuhan Ratu, nggak kelihatan di Pondok Bali, nggak kelihatan di Masjid Agung Bandung, nggak kelihatan, ternyata menara hilal jangkung deh, di mana-mana nggak kelihatan. Ayah ningali di mana, misalkan di NTB, di Mandalika, Cararaang, ternyata dia siap disumpah, sah, itu harus diakui pengakuannya, sumpahnya. Kumaha mun salah moal salah ijtihad mah moal dorakan. Ya. Justru yang salah itu ketika ini ada seorang yang melihat disumpah lalu kita tidak ikut, itu dosa karena sudah sesuai syariat. Ya. Jadi standarnya sekali lagi menentukan awal bulan itu syariat, ru'yat, bukan kalender. Kemudian hadis ini menunjukkan bahwa dalam menentukan awal bulan itu harus ada itsbat. Itsbat itu pengukuhan dari Nabi. Pengukuhan dari Nabi hari ini sudah diwakilkan oleh Kemenag dan MUI. Ya, jadi resep-resep bapaknya kasih yakut wayahna we ke awal bulan mah ngilu. Ya, harus ikut. Karena sunnahnya yang namanya Lebaran dan Idul Fitri, Idul Adha itu bareng. Piraku ayeuna Muhammadiyah geus puasa urang acan. Masa Muhammadiyah sudah Lebaran kita belum? Harusnya bareng-bareng. Enggak boleh misah. Maka dari itu itsbat ini sunnah. Alhamdulillah ya, kita semua ikut itsbat ormas Islam. Nah itu yang tadi kecuali
Muhammadiyah dan HTI, karena HTI mah ru'yatnya di Mekah. Jadi lamun di Mekah tingali HTI mah terlihat ya. Ikut lebarannya ikut Mekah, saumnya ikut Mekah, karena HTI mah kan memandang dunia itu satu kampung ya, satu daulah khilafah ya. Kemudian yang berikutnya dari Hafsah ummul mukminin radhiyallahu anha qala anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala man lam yubayyitis siyam, siapa yang tidak menetapkan saum qoblal fajri, sebelum subuh, fala siyama lahu, maka tidak ada saum baginya. Dalam riwayat lain Daruqutni, la siyama liman lam yafridu minal lail, tidak ada saum bagi yang tidak menetapkannya sejak malam. Ya, ini jadi dalil saum itu syaratnya harus ada niat. Kalau tidak ada niat maka saumnya tidak sah. Tapi niat itu tidak harus diucapkan. Niat mana hati. Ya, meskipun bapak teu maca nawaitu shauma godin, kalau sudah ada niat besok mau saum, ya pasti sah saumnya. Di mana cenapal niat saum atuh da tarawih kene geus aya niat esuk saum gitu. Atau dengan sahur, bapak sahur teh berarti ada niat itu bakal saum, sah saumnya. Yang tidak ada niat itu bapak yang sakit, beres tarawih teh asa teu ngareunah awak, mualnya kembung-bu, isuk bapak mual puasa, bae teu kudu diudahkeun sahur gitu. Nah kan gak ada niat saum kan? Atau ibu nanya ke bapak, Pak, besok kuat nggak sahur? Enggak usah dibangunkan sahur, nanti aja sholat subuh. Ya dibangunkan lah bapak teh sholat subuhnya, biasa kan bangun tidur minum. Ya. Hari beres sholat subuh bapak teh jag-jag dah minumna tuh tadi tehnya nyamadunya susu. Segala aya urut sahur barudak. Bu gening cenah sajag-jag teh saum sah tidak saumnya? Tidak. Udah we buka kan. Atau cenah gimana ini saya alasannya apa? Sakit. Iya, sakit. Karena dihitungnya dari malam sakitnya. Jadi kalau sebelum subuh nggak ada niat saum itu harus batal. Atau yang mudik tidak jadi, ya sudah datang ke bandara atau ke stasiun, teu sahur ngan mararinung biasa we da mau mudik kemana Kak? Surabaya naik kapal laut ya, naik kapal terbang ya, pesawat terbang. Kapal lautna nya delaynya 1 hari, karetana delay, aya longsor di Malambong ya, baru datang nanti besok. Itu jadi teh pada subuh teh cenah da teu jadi sapar lagi urang puasa we, sah tidak ya. Jadi harus ada niat sebelum subuh. Dan niatnya nggak boleh disatu kaliguskan sebulan, nggak boleh. Sekaliguskan sebulan saya nawaitu sauma syahrin. Namun dibahasakan saya niat saum 1 bulan, nggak bisa. Di hadisnya juga tiap malam sebelum subuh. Ya. Kecuali kalau saumnya saum sunat. Ini di hadis berikutnya, an Aisyah radhiyallahu anha qalat dakhala alayya Nabi sallallahu alaihi wasallam data yaumin. Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke rumah pada satu hari, faqala, lalu bertanya, hal indakum syai', ada sarapan apa cenah? Mau sarapan? Kata Aisyah, lah. Aduh cenah Nabi itu ayat. Kumaha Nabi? Fa inni idan shaim, atau saya mau saum aja. Begitu Nabi. Kalau nggak ada sarapan deh, saum bapaknya
Bu sarapan bu cenapa teu aya ibu nu juribun nyusu coba budak ceurik wae. Cenah teu balik. Ngambeknya rek sarapan teu siap. Nabi mah santai, ya udahlah sahur gitu. Saya juga sering ya, Pak sarapan nah, tapi can nyiapkeun angges bar sahur gitu. Hampang enak santai. Summa atana yauman akhir. Tadi yang sahur berarti Nabi enggak niat dari subuh kan? Karena niatnya mau sarapan. Ngan kulantaran sarapan teu aya jadi sahur. Kemudian pernah juga datang pada hari yang lain. Nah ini mah langsung Aisyah. Oh dialana hais. Nabi cenah ada yang mengasih hais. Hais itu campuran kurma, mentega, susu, tenggu mah eta rasana. Teu kabayang. Hais. Oh hari ini kata Nabi mana cenah kesini kan. Falaqad asbahtu shaiman. Padahal tadi saya sudah sahur niat, tapi karena ada yang ngasih cenah buka we, faakala Nabi pun buka. Ini jadi dalil bahwa saum sunat itu boleh dibatalkan mendadak. Bapak udah niat sahur, anu ngajak mancing, Pak Haji nuju naon? Iya cenah nuju nyase ngadaguan Persib putih. Dilakane Persib di dagoan. Urang mancing yo hayu cenah gitu. Ngan beres magrib hayu cenah gitu. Di suguhan cenah buka cenah gitu. Boleh? Boleh. Atau sebaliknya tadi enggak niat saum tapi karena tukang sangkoneng teu dagang, tukang bubur gering, tukang surabi ka Pangandaran. Cenah rek puasa we cenah dagang sarapan lagi ya, itu boleh. Nggak harus niat dari sejak malam. Sebagai pengantar saya kira cukup karena masih panjang ya ini pembahasan tentang sahur. Barangkali ada pertanyaan, saya persilakan. Itu tadi ada yang pertanyaan ditulis? Enggak ada. Mengapa Ji? Ini berkaitan dengan sahur akan tetapi masalah sholat ini sholat ini apa namanya tarawih itu kemarin ada penjelasan dari terus dalam lagi boleh tahajud lagi kalau udah tarawih. Ya itu ada hadisnya di sini Pak Ji. Nomor hadis ieu jeung kitab Pak Andri sami teh. Di kitab ini nomor 409 halaman 142 kitab yang ini. Nomornya 409. Pak Haji, punten kita beta namut pada samikeun. Nah, ini yang di kitab satunya lagi cing sama itu 409. Beda. Yang di kitab merah 384 halaman 90. Halaman 142 nomor 409. Ya salah panitia ada Pak. Kitabnya dibedakan. Kalau yang satunya lagi 384 halaman 90. Ini dari Tolak bin Ali radhiyallahu anhu qala
Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la witrani fi lailatin, tidak boleh ada dua witir dalam satu malam. Ini sababul wurud hadisnya, Tolak bin Ali itu dia sholat tarawih di masjid anaknya karena ngalongok incu pannya sahabat mau ulama sakantenan sedang imaman tarawih, mengimami tarawih, sebut saja 11 rakaat. Lalu kemudian pulang ke lemburnya, ternyata di lemburnya belum tarawih, karena dulu zaman sahabat mah fleksibel, tarawih teh nggak harus pada isya, mungkin jam 9, jam 10 kumaya imam nawe, dan bapak-bapak nggak pulang dari masjidnya. Ternyata belum tarawih, ya. Maka kemudian Tolak bin Ali pun sholat tarawih lagi. Tapi pas witirnya beliau mundur. Kata Tolak bin Ali, silakan kamu maju ke jamaah nanti. Karena saya tadi sudah witir dan Nabi bersabda nggak boleh ada dua witir. Jadi maksud nggak boleh ada dua witir itu apa? Nggak boleh witir 2 kali. Kalau tahajudnya boleh gitu, tarawih 2 kali boleh, tahajud beberapa kali boleh. Ini yang jadi ijtihad jumhur ulama, bukan ijtihad, ijma. Tarawih tahajud itu nggak ada batasan. Hasan juga begitu. Kata Hasan mau 2-3 boleh, mau 3-3 boleh, 4-3 boleh, ya. Tapi witirnya 1 kali. Jadi di fikih jumhur itu tarawih nanti malamnya sholatnya boleh, asal jangan ada witir lagi. Masa ada tarawih ada tahajud, tong pakai masa ya, dalilnya jelas, ya. Atau kalau mau pakai fikih sebagian ulama yang tidak bolehkan, masa udah tarawih tahajud, niatkan saja itu sholatnya sholat mutlak. Sholat mutlak itu sholat bebas. Sholat bebasnya gimana? Nabi pernah bertamu ke Ummu Sulaim di subuhan. Udah begitu kata Nabi, ayo cenah orang sholat naon? 2 rakaat. Kemudian pernah kata Itban bin Malik, Anda barangkali sudi sholat di rumah saya, nanti tempat sholat itu saya mau jadikan musola. Hayu sholat, sholat naon? Sholat mutlak. Atau Nabi sholat di atas kendaraan ketika safar rawatib, dan Nabi mata arah ke safar, sholat wajib udah pasti turun kan, nggak boleh di atas kendaraan. Tahiyatul masjid piraku dina onta, tahiyatul onta lain tahiyatul masjid. Sholat naon kata para ulama, sholat mutlak, sholat ayan gitu. Kan cenah nggak boleh ada sholat lagi sesudah sholat malam, nggak boleh teh menurut fikih yang ini sholat malam lagi, sholat mutlak mah boleh. So karena udah tahajud nanti malam datang ke masjid tahiyatul masjid boleh nggak? Boleh. Malam bangun wudu syukur wudu boleh nggak? Boleh. Makanya nggak boleh. Aya nu maot nya janari sholat jenazah boleh nggak? Boleh. Masa nggak boleh sholat jenazah sesudah sholat tarawih? Aya gerhana bentrok, ya. Beres tarawih terus sholat gerhana boleh nggak? Boleh. Kenapa nggak boleh? Jadi komprominya begitu. Intinya boleh diamalkan. Saya pun mengamalkan, Pak. Jadi kalau di pesantren mah kan 1 malam 1 juz, ya di At-Taubah mah. Imamna santri, mamuna santri. Kata aya bapak-bapak ibu-ibu ge. Dan kalau dulu saya mengimami full, kalau sekarang mah alhamdulillah ada santri dan saya jadi menerima jadwal dari luar. Nah itu dari luar, kalau masjid-masjidnya sekitar situ Hasan udah tahu ya, Masjid Nurul Huda, Al Furqan, Al Azhar, saya di imam pokoknya mah sajus mau datang. Tapi kan kalau masjid kayak di sini misalnya jadwal di abis sajus meureun kukulutus ibu-ibuna. Dan bagi saya rugi itu
Ruginya kenapa? Karena hanya 1 juznya jadi berkurang. Masa malam biasa saya 1 juz, kok di Ramadan tidak 1 juz? Rugi ya. Malam tadi saya baca juz 19 ya. Tadi kan saya baca surat An-Naml bagian akhir tuh teh. Itu teh sudah awal juz 19. Tadi teh awal juz 20 ya. Jadi rugi. Maka dari itu karena akhir malam saya biasa bangun ya, apa nama saurna kan sangu koneng teh kudu 2:30 gitu. Lamun jam 3:30 geus pinuh moal kaladangan. Jadi 2:30 nya bangun teh 2:30 ulang-ulang ya udah salat lagi. Ya, salatnya 2 rakaat. Jadi begitu itu boleh asal tidak ada witir lagi. Dan sabda Nabi jangan ada 2 witir menunjukkan boleh, berarti sholat malam itu sababaraha rintakan. Beberapa waktu boleh, asal jangan diulangi witirnya begitu. Jadi sabda Nabi la witroni fi lailatin itu menunjukkan boleh sholat malam beberapa waktu, beberapa kali, asal jangan ada witir 2 ya. Terlebih kan yang lebih tahu hadis Nabi itu sahabat kan ya, sahabat itu lebih tahu hadis Nabi. Kenapa? Karena langsung belajar dari Nabi. Sahabat saja mempraktikkan begitu, membenarkan boleh begitu, masa kita menolaknya ya. Jadi kalaupun kita bersikup nggak ada tahajud sesudah tarawih, ya atuh sokwe pakai nama lain ya, sholat mutlak ya. Begitu dikompromikannya. Enggak. Supaya kita jelas tadi ya, setelah kita tahu pengetahuan kita tentang sholat tarawih ini ada 2 pendapat yang dulu kita tahu dan saklek karena itu saya dikasih gitu ya, 4 rakaat 3. Nah sekarang setelah pengetahuan saya tahu gitu ya, ternyata yang betul itu yang sahih itu 2 istirahat 4 baru nanti witirnya tuh 2 1 gitu. Terima kasih. Ya. Ini hadisnya di halaman 136 yang kitab merah. Ini hadisnya di halaman 86 nomor 367, yang 136 nomor 392, yang kitab merah nomor 367. Hadis Nabi tentang sholat malam itu hanya 1. Sholat malam ini mencakup sholat malam di bulan Ramadan ataupun di luar Ramadan. Sholatul laili masna masna. Sholat malam itu 2. Fa idza khasya ahadukum subha, kalau salah seorang di antara kamu takut subuh, shalla raka'atan wahidatan tutiru lahu ma qad shalla. Dia salat 1 rakaat, mewitirkan, mengganjilkan salat yang sudah dia amalkan. Nabi tidak membatasi berapa rakaat, padahal ini jawaban dari pertanyaan sahabat, kaifa tusallil lail, bagaimana salat malam itu, kaifa sholatul lail, lamun pasti rakaatnya pasti Nabi dijawab 5 rakaat gitu, 11 rakaat. Nabi tidak menjawab, menunjukkan gak ada batasan. Sholat malam itu 2, kalau menjelang subuh witir 1 rakaat begitu. Kemudian di halaman berikutnya yang kitab biru 395, yang kitab merah yang 370, Nabi menjelaskan, ini hadis yang kedua tentang witir.
Al witru haqqun ala kulli muslim man ahabba an yutira, hadis Abu Ayyub Al-Ansari, bi khamsin falyaf'al wa man ahabba an yutira bi thalathin falyaf'al wa man ahabba an yutira bi wahidatin falyaf'al. Yang mau witir 5 silakan, mau witir 3 silakan, mau witir 1 silakan. Jadi 2 itu akhirnya mau 5, mau 3, mau 1 silakan. Saya cenai 5 sekali salam atau 2 hiji atau 2 hiji mah jadi 5 hiji. Si ibu banyak. Ganjil teh 5, ai 5 mah nya 5 tuh ai 2 hiji mah 5 ganjilna hiji. Yang 3 teh cenah 3 sekali salam atau 2 1. Ini sekali salam atau 3 kali 2 1 mah ganjilna jadi lain 3 tapi 1. Jadi sekali salam. Dalil sekali salam. Lanjut ke halaman 140 di kitab merah halaman 88 di bawah, yang 140 di atas. Aisyah ditanya tentang sholat malam Rasulullah. Jawaban Aisyah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazid fi Ramadan wala fi ghairihi ala 11 rakaat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menambah dalam sholat malam Ramadan atau lainnya lebih dari 11 rakaat. Ini menjelaskan tarawih enggak? Menjelaskan tahajud, menjelaskan. Kan tidak membatasi Ramadan atau di luar Ramadan. Ini bukan menjelaskan tarawih saja. Sholat malam secara umum tidak lebih dari 11. Yusolli arba'an 4. Falatas ala husnihina wa tulihina. Nggak usah ditanya lagi bagus dan panjangnya. Nabi itu 20 surat dalam 10 rakaat. 1 rakaatnya 2 surat. Sasuratna Ar-Rahman yang Al-Waqi'ah, An-Najm jeung At-Tur. Urang mah Ar-Rahman 11 rakaat. Nabi mah setengah rakaat. Summa yusolli arba'an fala tas'al an husnihinna wa tulihinna. Summa yusolli salatan 4 3. Aisyah bertanya, ya Rasulullah, atanamu qabla an tutiro, apakah Anda tidur sebelum witir? Kata Nabi, ya Aisyah, inna ainayya tanamani wa la yanamu qalbi. Mata saya tidur tapi hati saya tidak tidur. Ayo urang mah tibalik, mata beunta, hati tidur. Aya Nabi mah najan peureum ge hatena mah teu. Ini menunjukkan sebelum witir tidur dulu. Ya, kan Aisyah tanya, kenapa Anda cenah sebelum witir tidur dulu? Tenan naon cenah ieu peureum mah geus hate mah teu peureum moal kabablasan. Jadi kalau hadis ini mau dipakai 4-4-3 itu tidur dulu ya, nanti udah tidur baru witir 3 rakaat. Terus ini masih hadis Aisyah ini ya, menjelaskan sholat malam Rasul di Ramadan dan di luar Ramadan. Kana yusolli minal lail 10 rakaat. Berapa asro teh? 10 rakaat. Wa yutiru bisajdatin, witirnya 1 rakaat. Jadi ini gimana? 10 1. Tadi 4 4 3. Yang ini 10 1. Wa ana qalat, di bawahnya lagi, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusolli minal lail 13 rakaat. Nabi sholat malam 13 rakaat. Yutiru min dalika bi khamsin, witirnya 5. La yajlisu fi syai'in illa fi akhiriha, tidak duduk kecuali di rakaat terakhir. Tuh, jadi kalau disebut witir 5 teh rakaat terakhir duduknya, bukan 2-2-1. 2-2-1 mah lain witir 5 tapi hiji.
Ini 13 dikurangi 5 berarti berapa? 8, 5. 4, 4, 3, 10, 1, 8, 5. Ini pilihan. Tapi ini laporan Aisyah secara global. Kalau dikompromikan dengan hadis Nabi yang tadi, maksud 4, 4, 3 teh 2, 2 istirahat, 2, 2 istirahat, 3. Maksud 10, 1 teh 2, 2, 2, 2, 2 hiji. Maksud 8, 5 teh 2, 2, 2, 2, 5. Begitu kalau dikompromikan hadis Nabi. Meski kata Imam Nawawi, mau 8, 5 boleh, mau 10, 1 boleh, mau 4, 4, 3 boleh. Tapi memang yang paling kuat langsung sabda Nabi 2, 2, 2 ya. Ya, tentang seseorang, Bapak mau tanya saya, tanya ke santri dan tanya ke saya langsung, kuat mana? Langsung ke saya kan. Hari Ustaz Nasruddin istrinya seberapa hiji? Cek santri itu tilu. Nanya ke saya, wah hiji. Eta mah anak yang 2 ngan garelis misalkan. Itu yang lebih kuat kan dari saya sendiri langsung, bukan dari orang lain. Orang lain mungkin punya asumsi lain, dan Aisyah sedang menjelaskan. Jadi kalau mau dibatasi harus 4, 4, 3 berat, karena Aisyah ternyata bukan 4, 4, 3 saja, 10, 1 ada, 8, 5 ada. Eta saja 13 rakaat. Ya, dalam riwayat lain yang 2 pertamanya itu iftitah. Ari iftitah teh naon? Iftitah mah pondok. Tarawih mah panjang. Ai urang mah da tarawihna iftitah kabeh. Nabi itu kalau 2 rakaat iftitah itu sebentar. Cuma kuliah dan kulhu. Ya. Nah, nanti 2 rakaat yang tarawihnya, tahajudnya panjang. 2 rakaat 2 surat dalam 1 rakaat. Jadi menyebut yang 4, 4, 3 bid'ah hemat saya terlalu berlebihan. Ya, cuma kalau saya bilang marju kurang kuat, ya, yang kuatnya langsung sabda Nabi yang 2, 2, 2, 2 gitu. Bisa aya imam ke abdi mah obat-obat tilunya mangga apa kudu paseanya. Saya pengen 2, 2, 2 itu yang lebih baik. Ya. Tapi kalau di masjid saya sendiri udah lama 2, 2, 2. Tapi mun abdi imaman misalkan ke masjid Al-Furqan Nurul Huda, dia mau usah obat-obat tilu hayu cita dek 10 hiji oge. Pokokna mah sajus gitu. Di fleksibel ya. Cekap lah banyak pilih siang teh atau non karena peratosana. Insyaallah nanti kita sambung di kajian yang akan datang. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.